Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Amin. Baik anak-anak, pelajaran kelas 7 kali ini bab 1 tentang teknik komputer. Sambil dibuka bukunya halaman 7. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita lihat dulu KI dan KD-nya. Apa itu KI? KI adalah kompetisi inti. Siswa harus memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Siswa mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Sedangkan dalam kompetensi dasarnya, siswa mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi, mengamati saat sebuah piranti, misalnya HP, tablet, dihidupkan sampai siap dipakai, mematikan komputer dengan benar. Siswa menjelaskan macam-macam interaksi dengan antarmuka standar sebagai piranti. Mari kita lihat di sini ya anak-anak. Tujuan pembelajaran 1. Mengenal dan memahami tentang perangkat keras serta sistem operasi serta aplikasinya. 2. Memahami proses yang terjadi ketika sebuah piranti dihidupkan sampai siap dipakai. 3. Memahami prosedur mematikan komputer yang benar. 4. Mempraktekkan mematikan komputer sesuai dengan prosedur yang benar. 5. Menjelaskan macam-macam interaksi dengan antarmuka standar sebagai piranti. Baik anak-anak, mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Simak dengan seksama ya. Pembahasan berikutnya yaitu tentang ilmu komputer, fungsi dan keunggulan komputer. Penemuan paling besar dan fenomenal saat ini adalah komputer. Komputer merupakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, mengolah data menjadi informasi. Para ahli mengartikan komputer salah satunya antara lain menurut Fiori dan Hamaker. Menurut Fiori, pengertian komputer adalah suatu alat pemroses data yang bisa melakukan perhitungan secara besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmetik serta operasi logika, dan tidak ada campur tangan manusia. Sedangkan menurut visi Hamaker, definisi komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Keunggulan dari komputer antara lain mampu mengakses data atau informasi dengan cepat, menghasilkan informasi dari data yang lampau, mampu memproses data yang sangat besar menjadi informasi, mampu menyimpan data yang sangat banyak, mampu melakukan import dan ekspor data yang dirancang khusus.
Mari kita lihat sifat-sifat dari ilmu komputer. Baik, sifat-sifat dari ilmu komputer itu ada 3: hardware, software, dan brainware. Hardware atau perangkat kelas salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Software atau perangkat lunak merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaan. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Brainware atau user atau perangkat pengendali, orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Dan sedangkan beberapa contoh brainware adalah programmer, netter, dan para pengguna komputer lainnya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Baik, kita lanjut ke perangkat keras, yaitu hardware. Komponen dasar pada komputer terdiri dari input, proses, output, dan storage atau backup storage-nya ya. Terus peripheral itu tambahan. Perangkat masukan input device digunakan untuk memberikan input berupa data atau perintah yang akan diolah di dalam komputer. Berdasarkan sifatnya, input device digolongkan menjadi 2. Alat input langsung, contoh keyboard, mouse, scanner, dan yang lain-lainnya yang input langsung ke PC-nya atau ke komputernya. Yang kedua yaitu alat input tidak langsung, salah satunya contoh punch card atau kartu berlubang, hard disk, dan yang lain-lainnya. Ya, kita sekarang bahas tentang salah satu perangkat keras atau hardware. Di sini yang pertama kali kita coba paparkan tentang keyboard. Yes! Keyboard merupakan perangkat input untuk memasukkan data. Kita lihat, keyboard merupakan perangkat input untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Biasanya berupa rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Keyboard juga biasa disebut papan tombol jari atau papan tut karena bentuknya tut-tut di situ ya. Awal mula penciptaan keyboard komputer berasal dari model mesin ketik yang diciptakan dan dipatenkan oleh Christopher Ladam pada tahun 1868. Tapi pada tahun 1887 itu diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan Remington. Keyboard yang sering digunakan adalah jenis QWERTY, QWERTY. Kenapa disebut QWERTY, keyboard QWERTY? Karena kita lihat di susunan papan tutnya itu dari QWERTY. Di situ kita lihatnya. Maka keyboard yang sering digunakan adalah QWERTY di tahun 1973. Keyboard ini diresmikan sebagai keyboard standar ISO
International Standard Organization. Jadi seluruh dunia ini dengan standar keyboardnya keyboard QWERTY. Tapi jumlah pada keyboard ini yaitu 104 tut. Berdasarkan susunan huruf pada keyboard, terdapat berbagai macam tipe keyboard. Antara lain tipe Dvorak, KLOC, Kenberg, Maltron, dan yang lain-lainnya. Perbedaan tipe ini didesain berdasarkan peletakan tombol-tombolnya. Di Eropa beda, di Arab Saudi beda, di Chinese beda, di Indonesia memakai yang internasional punya yaitu QWERTY. Oke. Secara umum struktur tombol keyboard terdiri dari 4 bagian, yaitu secara umum tombol pada keyboard terdiri atas 4 bagian. Kita lihat keyboard mappingnya. Di sini bentuk keyboard yang internasional, yang standar ISO. Di sini QWERTY ya. Kita lihat kenapa disebut QWERTY, dilihat di sini. Q W E R T I, QWERTY. Nah, tombol-tombol strukturnya itu diantaranya satu, function key. Kenapa disebut function key? Kita lihat di sini ada F1, F2 sampai F12. Function key ini atau tombol fungsi dipergunakan sebagai perintah khusus yang disertakan pada sistem operasi maupun aplikasi. Tergantung nanti aplikasinya menggunakan function key ini. Biasanya umum F1 untuk help. Yang kedua kita lihat. Nah, di sini typing key atau tombol ketik. Terdiri atas huruf, angka, tanda baca, simbol-simbol khusus, dan tombol bagian fungsi khusus. Di sini ya, kita lihat. Sini ada angka, yang huruf, tombol-tombol khusus. Di sini ini disebut dengan bagian dari typing key atau tombol ketik ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada numeric key, tombol angka. Karena ini terdiri dari angka-angka semua, penjumlahan, pengurangan, semuanya, makanya disebut dengan numeric key atau tombol angka, bagian khusus dari keyboard yang berisi angka dan berfungsi untuk memasukkan data berupa angka dan operasi perhitungan. Selanjutnya kita lihat. Di sini ada control key, yaitu tombol kontrol di mana terdiri atas tombol panah, home and insert, delete, backup, backdown, control, alt dan escape. Nah, di sini ada satu lagi namanya arrow key, yaitu tombol panah ke atas, ke bawah, ke samping dan ke kanan. Disebut dengan kumpulan control key. Secara fisik, keyboard terdiri atas 4 macam, yaitu keyboard serial, keyboard PS2, keyboard wireless, dan sekarang yang lagi ini itu adalah keyboard USB dan keyboard wireless. Baik, perangkat hardware berikutnya yaitu mouse. Ini jenis-jenis mouse ya. Dari mouse yang bentuknya kabel, ini bentuk wireless, ini bentuk para gamer biasanya, dan ini modern gamer itu ya. Oke, mouse adalah atau tetikus bahasa Indonesianya. Jadi mouse menjadi salah satu peralatan penting yang tidak dapat dipisahkan dari komputer sejak diperkenalkan sistem operasi komputer berbasis grafis atau disebut juga dengan GUI, Graphic User Interface. Mouse adalah alat yang digunakan sebagai penunjuk atau pointing device pada sistem operasi berbasis grafis untuk menjelajahi program. Fungsi
MOS itu sendiri antara lain yaitu satu, untuk menjalankan perintah pada komputer. Dua, untuk menempatkan kursor dengan cepat. Tiga, untuk memilih dan membuka icon-icon tertentu yang terdapat pada sistem operasi maupun perangkat lunak. Mari kita lihat contoh penggunaan dari mouse ya. Dilihat di sini, ini ada tombol left dan right atau kiri dan kanan. Yang di tengah itu adalah scroll ya. Ini bisa diputar untuk menunjukkan tanda panahnya. Nah, yang kiri itu biasanya untuk eksekusi. Klik kiri dan arahkan ke media yang akan kita pilih di komputer, di layar komputer ya. Dan kanan biasanya untuk pemilihan menu-menu. Kita klik kanan, nanti keluar menunya, pilihan di situ bisa properties, bisa atau yang lainnya. Cara memegang mouse pun harus benar, posisi tangannya harus benar. Nah, yang ini namanya scroll, itu untuk melihat layar yang langsung kita lihat ke bawah, ke atas, itu scroll. Bila aplikasi tertentu bisa untuk zoom. Oke, anak-anak, itu cara penggunaan dari hardware. Yang berikutnya adalah joystick. Apa itu joystick? Kita lihat seperti apa itu joystick. Nah, di sini kita lihat ini joystick stick namanya ya. Ini joystick yang biasa kalian mainkan di TV, di PS ataupun segala macam. Ini untuk joystick yang modelnya mode steer. Jadi joystick ini adalah perangkat hardware untuk menambahkan aksesori di dalam dunia komputer, ilmu komputer. Apa itu joystick? Tuas kontrol atau tongkat ria atau tuas kendali. Bahasa Inggrisnya itu joystick adalah alat masukan komputer yang berwujud tuas yang dapat bergerak ke segala arah. Ini dapat mengirim sinyal arah sebesar 2 atau 3 dimensi ke komputer. Alat ini umumnya digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan permainan video yang dilengkapi lebih dari satu tombol. Tuas kendali telah menjadi alat kontrol utama pada kokpit pesawat terbang, termasuk pesawat jet dan pesawat militer, sebagai tuas ataupun sebagai tuas di sisi-sisinya. Nama joystick atau tuas kendali diperkirakan berasal pilot Prancis di awal abad ke-20, Robert Arnold Peltier. Nama ini juga diakui oleh beberapa pilot lain seperti Robert Lorraine, Henry James Jones, dan George I. Lorraine memasukkan nama joystick dalam buku hariannya pada tahun 1909. Ketika ia pergi ke Pau untuk belajar terbang di sekolah Blériot, sementara George I. adalah seorang penerbang perintis yang bersama temannya Jobling membangun dan menerbangkan pesawat di Newcastle, Inggris pada tahun 1910. Dia diduga telah menemukan joystick yang lebih dikenal sebagai joystick atau tuas kendali. Tuas kendali listrik pertama dengan 2 sumbu diciptakan sekitar tahun 1944 di Jerman. Perangkat ini dikembangkan untuk mengincar target luncur bom Henschel 293 pada sasaran kapal. Di sini tuas kendali digunakan oleh operator untuk mengarahkan misil menuju target.
Penemuan ini telah dijemput oleh seseorang dalam tim ilmuwan berkumpul di Herespace-Stau. Begitulah bahasa ininya ya. Berikut bagian dari tim para roket Jerman yang mengembangkan rudal Weisspor pada roket P2. Pada tahun 1960, penggunaan tuas kendali menjadi tersebar luas di pesawat radio kontrol model sistem seperti Quickfly yang diproduksi oleh Lockheed Craft. 1994, sistem Craft akhirnya menjadi pemasok OEM penting tuas kendali untuk industri komputer dan pengguna lain. Pengguna pertama tuas kendali di luar industri pesawat terbang yaitu pada bagian radio control, antara lain untuk mengendalikan kursi roda bermesin seperti bermobil. 1963, selama periode waktu ini NASA menggunakan tuas kendali sebagai bagian dari perangkat kontrol misi Apollo. Sebagai contoh, uji coba pendaratan di bulan dikerjakan dengan tuas kendali. Nah, seperti itulah. Lalu pada permainan elektronik, Ralph Harbel, penemu televisi dan video game Magnavox Odyssey Control yang dirilis pada tahun 1972, menciptakan permainan video pertama yang menggunakan tuas kendali pada tahun 1967. Mereka mampu mengontrol posisi horizontal dan vertikal dari tempat yang ditampilkan pada layar. Tuas kendali permainan elektronik pertama yang tersedia secara komersial dirilis oleh Sega sebagai bagian dari permainan rudal atap mereka pada tahun 1956. Sebuah simulasi permainan tembakan yang menggunakan tuas kendali dua arah dengan satu tombol api untuk menargetkan dan menembak pesawat yang mendekat dan ditampilkan pada layar proyeksi. Nah, seperti itu kenapa joystick diciptakan untuk pengguna dalam ilmu komputer ini. Oke. Hardware berikutnya yaitu scanner. Sudah tahukah Anda mengenai apa itu scanner? Kalau belum, maka akan Bapak jelaskan mengenai pengertian, fungsi, sejarah, jenis dan cara kerja scanner. Di samping ini kita lihat inilah jenis-jenis macam-macam scanner ya. Ini yang biasa di toko, yang kalian lihat, ini biasa di fotokopi. Ini scanner yang di rumah sakit, ini untuk penilaian scanner. Ini scanner apa ya? Begitulah scanner flat ya. Oke. Pengertian scanner, kalau kita lihat scanner yakni sebuah alat yang berfungsi untuk menyalin gambar atau teks yang kemudian hasilnya akan disimpan ke dalam hard disk fotokopi. Sama halnya dengan fotokopi, scanner juga berfungsi sebagai penyalin sekaligus pencetak gambar dalam sekali waktu. Perbedaan antara scanner dan fotokopi hanya terletak pada hasil yang ditampilkan. Biasanya fotokopi hanya bisa menyalin dan mencetak tanpa harus ditampilkan dalam layar monitor. Selain itu, keunggulan dari scanner jika hasilnya ditampilkan dalam monitor adalah kita bisa melakukan modifikasi perbaikan, baik itu dirubah menjadi teks ataupun gambar. Salah satu scanner yang berfungsi sebagai mengoreksi dan mendeteksi lembar jawaban komputer ada scanner jenis OCR atau singkatan dari Optical Character Recognition. Scanner berjenis ini dapat mengenali coretan pensil 2B yang pernah kalian lakukan kalau ujian-ujian tuh harus memakai pensil 2B secara tepat dengan lampu sensor atau biasa disebut dengan optik. Inovasi mesin scanner kini jauh lebih berkembang cepat dan pesat. Berbagai merek ternama sudah mulai beredar di dunia pasaran internasional. Perkembangan scanner bermula pada tahun 1975. Saat itu, Ray Kurzweil beserta timnya menciptakan sebuah alat pemindai sederhana yang bernama Kurzweil Reading Machine beserta softwarenya, yakni Omniphone OCR, Optic Character Recognition Technology. Sedangkan fungsi scanner itu sendiri adalah untuk memindai suatu bentuk
maupun sifat benda atau dokumen dan menyimpannya menjadi file digital dalam komputer, bisa dalam bentuk file gambar, foto, atau dokumen yang biasanya dikoneksikan melalui port USB atau casing komputer. Sejarah scanner itu, codeware reading mesin dapat mengenali teks yang terdapat pada objek dan selanjutnya akan diterjemahkan menjadi sebuah data berbentuk teks. Hingga akhirnya lahirlah sebuah alat pemindai yang bernama CT scanner di penghujung tahun 1943. CT scanner ini mampu menyalin atau memindah seluruh tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut. Penemuan scanner pada hakikatnya sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi fotokopi, optical mesin, bahkan fotografi. Cara kerja scanner: saat pengguna menekan tombol mouse untuk memulai scanning, mesin scanning akan menggerakkan pengendali kecepatan scanning yang nantinya akan diproses ke unit scanner. Kemudian, unit scanning akan memposisikan proses pengiriman ke jalur yang sesuai untuk segera langsung dimulainya scanning. Lampu indikator yang menyala menandakan bahwa scanning bisa langsung dimulai. Setelah lampu indikator pada scanner menyala, maka proses scan dapat dinyatakan selesai. Hasil dari scanning dapat dilihat di layar monitor komputermu. Teks atau gambar yang sudah di-scan bisa dimodifikasi dengan software pengolah gambar lain yang ada. Cara pengguna scanner ada dua cara. Satu, handheld scanner. Dalam pemakaiannya, scanner ini menggunakan tangan untuk menggerakkan scanner dan memindai objek yang akan di-scan. Seperti ini ya, ini handheld. Scanner sering digunakan oleh pasar modern seperti supermarket, minimarket untuk memindai harga barang yang terletak pada kode barcode. Flatbed scanner. Cara menggunakan scanner ini hanya dengan meletakkan objek yang di-scan pada posisi antara lens dengan cover. Biasanya flatbed scanner sering digunakan untuk memindai dokumen, teks seperti ini ya. Ini namanya flatbed scanner. Gambar di lingkungan perkantoran seperti ini ya, ini dan ini sama ya. Jenis-jenis scanner DMR. Beberapa development di hampir seluruh pabrikan scanner dunia saat ini telah memproduksi sebuah scanner yang berteknologi DMR atau singkatan dari Digital Mark Reader. Sistem kerja yang dimiliki scanner DMR hampir sama dengan scanner pada umumnya. Hanya saja, scanner DMR mempunyai keunggulan berupa pendeteksian huruf selain menggunakan pensil 2B seperti pulpen dan spidol meskipun menggunakan kertas biasa. Scanner pena, nih di sini ya. Contohnya nggak ada scanner pena, tapi ada scanner namanya scanner pena. Hampir baru-baru ini ada sebuah scanner yang berbentuk pena atau disebut dengan Quick Link yang dirilis oleh Wiscom Technology. Scanner berukuran pena ini dapat memindai hingga 1000 halaman berformat teks. Kemudian hasil dari pemindaian tersebut ditransfer ke sebuah komputer pribadi. Quick Link hanya memiliki ukuran yang panjang hanya 6 inci dan beratnya sekitar 3 oz, sehingga scanner tersebut dapat membuat pekerjaan manusia lebih cepat daripada scanner biasa. Barcode scan. Barcode scan sebuah alat yang berfungsi untuk memindai simbol dan merubah kode bar menjadi sebuah data elektrik yang kalau kalian lihat itu suka ada barcode yang garis-garis. Nah, itu namanya barcode scan. Kemudian data tersebut akan dikirim ke komputer dalam bentuk format yang sederhana. Scanner sinar X. Yang ini ya, lihat nih, ini sinar X. Sinar X berfungsi sebagai pemindai sebuah benda dengan menggunakan sinar Röntgen. Scanner sinar X memanfaatkan pancaran gelombang elektromagnetik seperti atau sejenis gelombang radio dan ultraviolet untuk bisa menembus benda-benda dalam menghasilkan foto X-ray. Scanner logam adalah scanner yang berfungsi untuk memindai sebuah kandungan logam yang terkandung dalam sebuah benda. Kalau kalian sering lihat film-film tuh suka orang mencari emas, mencari logam atau segala macam. Selain dari jenis scanner data, masih ada beberapa scanner lain yang sering digunakan oleh sebagian orang, itu scanner cek dan scanner 3 dimensi, yang nanti pada pertemuan berikutnya kita akan menggunakan scanner yang 3 dimensi itu seperti apa.